Buat orang-orang Depok, Cinere, Lebak Bulus pasti nggak asing sama jalan Lebak Bulus 1. Di sana macetnya jos gandos. Pertama nih di jalan yang sesempit itu, lu punya destinasi-destinasi macam South Quarter, Mayapada, Bona Indah, dan juga Cikal. Itu kan trafficnya tinggi banget ya. Orang yang keluar masuk mau ke rumah sakit, orang yang keluar masuk mau ke kantor di South Quarter, orang-orang yang tinggal di Bona Indah, dan yang mau ngantar jemput sekolah, itu kan tinggi banget trafficnya. Jalannya itu nggak bisa menampung jumlah traffic orang yang keluar masuk gitu loh. Nah udah gitu di Bona Indah itu ada perempatan, begitupun juga di South Quarter. Gue itu kan merasakan macetnya setiap pagi loh. Kok bisa ya di jalan yang jalannya itu kecil, lebarnya itu sama kayak lebar jalan di Kutek, bayangin. Tapi di sana bisa ada rumah sakit sebesar dan sehebat Mayapada, bisa ada komplek perkantoran perapartemenan sebesar South Quarter, dan juga ada sekolah sebesar Cikal gitu loh. Digabung di titik yang sama, itu kok bisa begitu ya? Pertanyaannya emang kalau pas bangun-bangun nggak ada AMDAL lalu lintasnya apa? Dan sepengetahuan gue juga memang yang namanya AMDAL mah di Indonesia ya AMDAL sekedar AMDAL sunnah aja. Ya tapi kalaupun misalnya ada AMDAL kan AMDAL yang paling penting itu kebanyakannya ngurusin AMDAL lingkungan. Tapi sebenarnya AMDAL lalu lintas pun juga penting. Kira-kira kalau ada kehadiran bangunan baru nih yang trafficnya itu kira-kira bakalan jumlahnya segini, kira-kira bakalan sehat tuh buat jalannya. Nah itu kan seharusnya bisa lebih diwajibkan gitu loh AMDAL lalu lintas. Dan yang sedihnya nih ya, jalan di Lebak Bulus 1 itu, ini kalau gua ngobrol sama orang yang memang akam sih Lebak Bulus sejak tahun 80-an nih ya. Yang namanya jalan Lebak Bulus 1 ya dari dulu lebarnya segitu. Kocaknya begini, dulu itu Cinere, wah masih hutan tuh dulu Cinere. Bahkan Lebak Bulus tuh zaman dulu bukan Jakarta. Dulu tuh Jakarta sampai Pondok Labu doang. Nah akhirnya kan Cinere dibangun. Logikanya kan begitu Cinere dibangun, berarti orang yang akan lewat Lebak Bulus dan Pondok Labu itu akan makin banyak trafficnya. Iya kan, logikanya begitu kan. Tapi kenapa akses keluar masuk Cinerenya itu tidak dilebarkan? Dan sekarang sudah terlambat kalau mau ngelebarin jalan. Kenapa ya? Karena sudah terlalu mahal gitu loh. Transumnya pun di sana nggak ada. Sepenglihatan gue sih, gue tidak pernah melihat ada TJ di Lebak Bulus 1. Padahal zaman dulu itu ada Metro Mini lewat situ. Ya kita itu kan kalau mau bikin suatu daerah jadi nggak macet nih, yang paling gampang itu bikin rekayasa lalu lintas. Menurut gue solusi yang paling masuk akal nih ya, itu perempatan di South Quarter sepertinya harus direkayasa. Begitupun perempatan di Bona Indah. Bisa nggak tuh kira-kira orang-orang Bona Indah itu diajak ngobrol, kalau jam-jam sibuk kenapa nggak keluar masuknya lewat pintu belakang aja, lewat Lebak Bulus 2. Lebak Bulus 2 tuh yang jalan Gunung Balong tuh. Jalan apa sih namanya? Itulah pokoknya. Ya gue sih paham namanya warga komplek pasti ngerasa lebih aman kalau keluar masuknya itu one gate system. Tapi ini kan terlalu chaos banget ya. Kira-kira bisa nggak tuh kalau dialihin dulu keluar masuknya tiap jam sibuk. Nah begitupun di perempatan South Quarter. Harusnya nih ya orang yang keluar masuk ke South Quarter itu ditutup dulu lah perempatannya kalau emang jam-jam sibuk biar lebih lancar gitu loh pagi dan juga sore. Kalau yang buat ke Cikal sih kan mau nggak mau orang harus lewat sana kan. Gitupun yang ke Mayapada. Tapi yang South Quarter itu gua rasa bisa direkayasa deh. Ya semoga video ini viral nih. Kalau viral kan siapa tahu Padi Supe nonton, siapa tahu bisa dikaji. Kalau ada solusi yang lebih mantap ya luar biasa. Kalau bisa dilebarin jalannya, mantap banget tuh. Kalau bisa kalau mau lebarin jalan nih ya, terusin sampai Lebak Bulus Raya tuh biar nggak macet tiap pulang kantor.